Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami satu-satunya, terima kasih untuk pemeliharaan, penjagaan, dan berkat-berkat-Mu bagi keluarga kami pada hari kemarin. Dan terima kasih untuk nafas kehidupan serta hari yang indah hari ini. Ampunilah segala perbuatan, perkataan, tindakan, pikiran, perasaan kami yang mengakibatkan dosa-dosa. Ampunilah dengan kerahiman-Mu ya Tuhan Yesus, dan berikanlah kerinduan kepada kami untuk menyambut tubuh dan darah-Mu dalam rupa roti dan anggur dalam misa Ekaristi, baik misa online ataupun misa offline. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus pasal 6 ayat 34 sampai dengan 44. Dengan perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50. Dan setelah Ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, seperti apakah kasih Allah itu? Salah satunya, Allah mengutus putranya sendiri sebagai silih dan penebus bagi dosa-dosa kita. Ia tidak meminta kurban dari kita sebagai silih atas dosa-dosa kita. Selain penebus, Yesus Kristus adalah gembala dan roti hidup. Ia memperbanyak roti, artinya Ia adalah sumber kehidupan nyata yang hadir dalam makanan harian. Allah menerima kita yang datang kepadanya. Ia meminta dari kita sebesar yang kita miliki.
Mungkin hal itu kecil, 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Tetapi di tangan Allah itu bisa menjadi banyak. Karena yang penting bukan jumlah barang fisiknya, melainkan kasih yang ada di baliknya. Kasih selalu memberi, membagi, dan dengan itu selalu bertambah banyak. Saudari-saudara yang terkasih, marilah kita lakukan kasih kepada sesama kita di tengah masyarakat kita, tanpa memandang siapa dia atau latar belakangnya atau apapun atau siapapun. Berikanlah kasih seperti Yesus memberi kasih kepada kita. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum menutup bacaan dan renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, ajarlah kami kasih-Mu, supaya kami ada di dalam Dikau dan Engkau di dalam kami. Semoga kami menjadi roti hidup bagi sesama kami di tengah masyarakat kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.